Ngomong-ngomong soal perempuan peradaban, sebelum-sebelumnya Iya, kita tuh udah ngebahas tokoh-tokoh yang berasal dari daerah Jazirah Arab, betul. daerah timur gitu ya. Mhm. Kemudian tadi sebagian kemarin gitu, kita juga udah pernah ngebahas tokoh-tokoh yang berasal dari daerah Afrika. Betul. Dan kayaknya kurang lengkap kita kalau ngebahas sejarah peradaban Islam terutama yang di masa lampau itu kalau belum ngebahas daerah-daerah Andalusia, Ustaz. Betul, Masya Apakah Allah. ada tokoh-tokoh perempuan yang inspiratif, yang legendaris, yang juga mungkin menorehkan sejarah, Hmm. menorehkan catatan di dalam peradaban umat Islam, terutama dari golongan perempuan itu sendiri? Masya Allah. Selain lu benar dari Cordoba yang seorang matematikawan yang luar biasa, Hmm. ada satu penghubung antara Andalusia dengan bumi Maghrib, ya, yang ada di Afrika dan dengan di Eropa pada saat itu. Ada satu nama yang sangat terkenal yaitu Sayyidah Al-Hurra. Sayyidah Al-Hurra ini yang dia digelari Sayyidah karena dari nasab ayahandanya bersambung ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti masih dianggap ahli bait Masih gitu ya? keturunan ya Ahlul Bait dari keluarga Ali Sayyidina bin. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidah Al-Hurra ini lahir di Granada. Emirat terakhir, kesultanan terakhir di dataran Andalusia yang bertahan ketika kemudian terjadi persatuan antara kerajaan Aragon dan kerajaan Kastilia. Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia menikah. Mereka menyatukan kerajaannya dan melakukan reconquesta atau penaklukan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin yang pada waktu itu di akhir abad ke-15 memang tinggal sedikit sekali yang masih bertahan di wilayah yang hari ini disebut Andalusia, di wilayah bagian dari negara Spanyol waktu itu. Nah, kota Granada ini dalam bahasa Arab disebut Qaranatah ya. Kota Granada ini adalah benteng terakhir umat Islam di Andalusia dan memang dekadensi atau penurunan atau declining atau ya kondisi yang terpuruknya kaum muslimin di Andalusia ini sudah dimulai sejak runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Jadi ketika kekhalifahan Cordoba jatuh, negara-negara muslim di Andalusia ini menjadi negara-negara kota Terpecah-pecah gitu ya? terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah kotak-kotak. Di masing-masing kota ada sultan dan emirnya masing-masing, dan kemudian bahkan di antara mereka sering terjadi perpecahan dan peperangan, sehingga bahkan kadang-kadang ada satu kota yang bersekutu dengan orang-orang Kristen di kalangan kerajaan Aragon dan Kastilia ini untuk memerangi saudaranya sesama Muslim. Itu memang terjadi penurunan dahsyat di Andalusia. Sempat 2 kali terjadi kebangkitan kembali kaum muslimin di Andalusia dengan daulah Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun yang berasal dari Maghrib, yang berasal dari Maroko dan kemudian masuk kembali ke Andalusia untuk menguatkan kota-kota kaum muslimin ini, tetapi tanpa dapat dicegah ya, semakin hari semakin wilayah kaum muslimin ini semakin mengecil dan sempit, tinggal kesultanan terakhir yang bertahan waktu itu adalah Granada. Granada ini diperintah oleh satu dinasti sultan-sultan yang pada waktu itu juga dalam buku Ahmad Thompson judulnya Islam in Andalusia, dia menceritakan bagaimana terjadi sebuah penurunan moral yang luar biasa, di mana sultan-sultan ini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan budak-budak berkulit putih, berkulit merah, berkulit kuning, dan berkulit hitam. Dan itu menjadi kebanggaan dan pameran di antara mereka. Jadi Kemudian udah orientasinya udah sangat-sangat melenceng sangat jauh ya. duniawi dan bahkan sangat lepas dari nilai syariah, karena disebutkan di ibu kota Granada itu ada di istananya itu istana Alhambra ya, Alhambra itu ada satu kolam renang itu diisinya bukan pakai air tapi pakai khamr. Iya, Jadi Allah. di situ dilakukan pesta-pesta, di samping kolam renang itu makan-makan dengan berbagai hidangan gitu ya. Kemudian di dalam kolam yang berisi khamr itu, bahkan ini khamrnya kualitas tinggi ya, pakai wine dari anggur yang sangat mahal. Di situ dipersilahkan budak-budak perempuan ini untuk berenang-renang di dalamnya. Lalu kemudian mereka saling mengundi untuk mendapatkan budak yang mana yang harus melayani mereka malam itu. Kemudian mereka bertaruh ya. Kemudian mereka minum, itu kalau mau minum mengambil dari kolam renang itu karena isinya adalah
berkualitas tinggi, sampai ada cerita tentang seorang perdana menteri, dan ini menunjukkan dekadensi luar biasa dari kaum muslimin di Andalusia. Perdana menteri Granada terakhir itu Yahudi. Seorang Yahudi yang kemudian ketika itu katanya Yahudi ini malah waras. Karena ketika dipersilahkan sultan untuk minum dari dalam kolam ini ya, dari dalam kolam khamr itu, dia mengatakan, tidak tuanku, karena saya ini orang yang kalau meminum kuahnya biasanya tidak ingin melepaskan dagingnya. Maksudnya budak-budak perempuan yang ada di dalam kolam itu, bagi dia kalau saya sudah minum kuahnya saya harus kuasai semuanya gitu ya, sehingga dia tidak mau minum khamr tersebut. Dan ini menjadi kebiasaan dan kewajaran di tengah berbagai keluarga dinasti yang berkuasa di Andalusia zaman akhir itu, masa-masa akhir, pesta-pesta yang mewah gitu ya, mengabaikan rakyat, mengabaikan keselamatan kotanya sendiri. Akhirnya kemudian mereka satu persatu jatuh ke tangan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla yang terus merangsek dengan pasukannya yang sangat kuat. Jadi memang kehancuran dinasti-dinasti atau kekuasaan Islam di Andalusia bukan tanpa sebab ya. Ada prosesnya panjang. Ya? Prosesnya panjang, dimulai dari perpecahan sampai kemudian orientasi duniawi yang sangat kuat ya. Kehancuran-kehancuran itu menjadi tidak terelakkan di Andalusia. Nah, sultan terakhir yang berkuasa di Andalusia dalam berbagai literatur sejarah disebut sebagai Boabdil dari Granada. Boabdil ini dalam pelafaran Arab adalah Abu Abdillah. Sultan Abu Abdillah dari Granada ini kemudian di tahun 1492 akhirnya tidak dapat lagi mempertahankan kesultanannya dan istana Alhambra yang dibanggakannya, sehingga pada tahun itu dia menyerahkan kunci kota dan kunci istana Alhambra di Granada kepada Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla, dan dia memohon di dalam termin penyerahannya itu agar rakyatnya tidak disakiti. Dia hanya bisa menyampaikan seperti itu, saya serahkan kota ini daripada terjadi pertumpahan darah, tapi tolong jangan sakiti rakyat saya. Kemudian dia naik bersama keluarganya ke pegunungan yang membatasi wilayah Granada dengan wilayah pantai. Ya, pada saat itu konon dia mendesah dan menangis di atas bukit itu. Sehingga bukit itu sampai sekarang namanya dikenal dalam bahasa Spanyol sebagai El Último Suspiro del Moro. Apa itu artinya? El Último Suspiro del Moro itu dalam bahasa Spanyol artinya desah nafas terakhir orang Mor. Jadi orang Mor itu kan sebutan orang-orang Spanyol untuk kaum muslimin. Jadi di situ Abu Abdillah ini menangisi kota Granada yang ditinggalkannya, sehingga bukitnya diberi nama El Último Suspiro del Moro, desah nafas terakhir orang Mor. Nah, ketika itu ibunya itu mengucapkan kalimat yang quotable sampai hari ini. Jadi Ibu Suri, ibu dari Sultan ini, berkata kepada putranya, wahai putraku, jangan kau tangisi seperti perempuan apa yang tidak bisa kau pertahankan seperti laki-laki. Ya, jadi luar biasa kalimatnya ini. Jangan kau tangisi seperti perempuan apa yang tidak bisa kau pertahankan seperti laki-laki. Maka kemudian Abu Abdillah ini turun ke pantai dan berlayar menyeberang menjadi eksil ya, orang buangan di tanah Maghrib. Dia memulai kehidupan baru sebagai keluarga bangsawan tapi tidak memiliki kekuasaan di wilayah Maroko sekarang. Nah, di tahun 1492 itu Sayyidah Al-Hurra ini baru berusia 7 tahun. Dan dia mengingat bagaimana keluarganya terusir dari Andalusia karena Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla sama sekali tidak mematuhi apa yang dijanjikannya pada Boabdil. Di situ kemudian kaum muslimin, orang-orang Yahudi selain yang beragama Katolik Roma diberi pilihan. Mau tetap di sini tapi mati atau pergi. Akhirnya kemudian kaum muslimin banyak yang harus terpaksa meninggalkan Granada, berduyun-duyun mereka menaiki kapal-kapal dari Granada ini menuju ke wilayah yang mereka paling dekat, paling kenal, yaitu ke Maghrib, yaitu ke Tunisia dan Maroko saat itu. Nah, sebagian kemudian ada yang berlayar ke timur menuju ke Kesultanan Utsmaniyah ya, pada saat itu. Dan di Kesultanan Utsmaniyah disambut oleh Sultan Salim I, ya, cucunya Muhammad Al-Fatih dan ayahanda dari Sulaiman Al-Qanuni waktu itu menyambut besar-besaran para pengungsi baik Muslim maupun Yahudi yang memang dipersekusi di Granada karena mereka dipaksa yang masih tinggal di dalam kota, kalau tidak mau masuk agama Katolik akan dibunuh, kalau tidak mau masuk agama Katolik akan disiksa, dipaksa,
Kebetulan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla ini didukung oleh Ordo Dominikan. Dalam agama Katolik, Ordo Dominikan atau sekte madhab Dominikan ini sekte yang sangat kejam gitu ya. Mereka menyiksa, melakukan pembakaran, melakukan berbagai teknik penyiksaan untuk memaksa orang-orang ini meninggalkan agama Muslim, agama Islam maupun agama Yahudi yang mereka anut agar dipaksa masuk agama Kristen. Dan mereka menganggapnya itu adalah bagian dari Bagian dari dakwah. jihadnya, bagian dari amal solehnya gitu ya. Sehingga ketika kemudian seluruh pengungsi ini tiba di Kesultanan Utsmani, waktu itu Salim I itu berencana, kalau seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Katolik di Granada di Andalusia, saya sebagai Sultan Utsmani, saya akan membunuh semua orang Katolik di wilayah kekuasaan saya. Tapi ternyata waktu itu Syekhul Islam, ya, gelar untuk mufti Daulah Utsmaniyah yaitu Syekhul Islam, memfatwakan hal ini haram hukumnya dilakukan oleh seorang penguasa Muslim kepada orang-orang yang tidak memeranginya secara harbi, meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan. Jadi kalau mereka ada dalam wilayah Kesultanan Paduka, maka Paduka wajib melindungi mereka apapun yang Apalagi terjadi. yang istilahnya zimmi atau Dhimmi, memang betul. membayar Jizyah kepada penguasa kaum muslimin, maka mereka mendapatkan hak untuk dilindungi. Jadi gara-gara ini Salim I yang awalnya mau membalas apa yang terjadi di Andalusia dengan membunuh umat Katolik yang ada di wilayahnya, itu tidak jadi dia lakukan. Dan kita kembali kepada Sayyidah Al-Hurra ini, keluarganya mengalami pengusiran dan perampasan seluruh aset-asetnya yang ada di wilayah Granada pada saat itu, sehingga dia pun menjadi seorang muhajirah ya, keluar dari Granada dalam keadaan terusir dan kemudian berlayar ke Maghrib, berlayar ke Maroko. Nah, karena keluarganya ini memiliki jejaring keluarga para syarif ya, para sayyid para sadat yang sangat terkemuka, maka begitu sampai di Maghrib, Maroko, mereka dibawa ke kota yang disebut Tetuan. Di kota Tetuan ini, Masya Allah, ternyata Sayyidah Al-Hurra ya, atas izin Allah, dia dinikahi oleh penguasa setempat yang disebut penguasa Al-Mandari. Ya, penguasa Al-Mandari ini kemudian menikahi beliau untuk menjadi gubernur, menjadi first lady di kota Tetuan. Jadi wilayah kekuasaannya terdiri dari satu kota yang sangat kuat, kota pelabuhan dagang yang sangat ramai, dan di situ memungkinkan baginya, ya, Sayyidah Al-Hurra yang sangat cerdas ini kemudian membentuk angkatan laut. Ya, membentuk angkatan laut atas izin suaminya, dan dia memimpin sendiri angkatan laut tersebut. Dan dia ketika melihat ternyata ambisi kerajaan Kristen Spanyol ini, yakni gabungan dari Aragon dan Castilla ini, tidak hanya berhenti di Andalusia, mereka bahkan mengerahkan angkatan lautnya untuk menyerang pantai Afrika Utara. Maka Sayyidah Al-Hurra dengan angkatan lautnya dari Tetuan, kemudian dengan sangat gigih memerangi dan mencegah ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Kristen Spanyol ini ke wilayah-wilayah kaum muslimin di Afrika Utara. Dengan demikian, Sayyidah Al-Hurra ini kemudian bersekutu dengan banyak pihak, termasuk dengan Kesultanan Maghrib, bahkan juga dengan Laksamana Angkatan Laut Utsmani. Jadi pada waktu itu, sampai wilayah Aljazair sekarang, ini sudah dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Tapi kalau Tunisia, Maroko, ini masih menjadi kerajaan Barat, kerajaan Maghrib. Sementara tadi sampai Aljazair ini sudah dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Dan waktu itu muncul seorang laksamana hebat dari Kesultanan Utsmani yang menjaga perairan wilayah Laut Tengah bagian timur, yaitu yang bernama Khairuddin Barbarossa. Jadi kata Barbarossa itu dari bahasa Latin untuk menyebut jenggotnya yang berwarna merah. Gitu ya. Barba itu jenggot, rossa itu merah. Jadi si jenggot merah gitu ya. Yang kemudian Laksamana ini, Khairuddin Barbarossa ini memimpin Angkatan Laut Utsmani untuk melawan Liga Kepausan. Jadi kalau nggak salah tuh istilah Barbarossa itu kalau di Barat atau misalnya di film-film dia dianggapnya sebagai bajak laut. Betul sekali. Jadi padahal ini adalah laksamana resmi dari Kesultanan Utsmani. Tapi karena selama kiprahnya Laksamana Khairuddin Barbarossa ini menjadi orang yang sangat ditakuti oleh angkatan laut Eropa, ya, sebagai ancaman. Ya, dianggap sebagai ancaman yang kemudian membuat seluruh jalur militer maupun perdagangan mereka tidak aman. Maka kemudian mereka melabelkan satu label jahat kepada Khairuddin Barbarossa sebagai seorang pirate atau sebagai seorang bajak laut. Demikian pula kepada Sayyidah Al-Hurra. Jadi Sayyidah Al-Hurra ini kemudian nanti akan disebut sebagai bajak laut perempuan yang paling ditakuti di Laut Tengah. Jadi memang ini label yang diberikan
oleh masyarakat waktu itu Kristen Eropa, para penguasa Kristen Eropa terhadap dua pahlawan besar yang menjaga Laut Tengah dari invasi pasukan Eropa ini. Jadi di sebelah Laut Tengah bagian timur ini, Khairuddin Barbarossa ini memenangkan berbagai peperangan melawan Liga Kristen Eropa. Jadi waktu itu Sri Paus biasanya memanggil kerajaan Sisilia, kemudian Republik Genoa, Republik Venesia, kemudian kerajaan Prancis, ya, kemudian kerajaan Kekaisaran Romawi Suci dan lain sebagainya untuk bersatu dalam Liga Suci Kepausan menghadapi Khairuddin Barbarossa yang mewakili Turki Utsmani pada saat itu, sehingga pertempuran dahsyat terjadi di antara mereka dan berulang kali Khairuddin Barbarossa selalu berjaya berhasil menangkan perang. Adapun di barat ini Sayyidah Al-Khurra juga dengan sangat terampil menata angkatan lautnya untuk mencegah invasi kerajaan Spanyol yang kemudian sangat agresif untuk berusaha menaklukkan wilayah-wilayah Afrika Utara di bagian barat, di negeri-negeri Maghrib seperti kota-kota di Maroko, ada kota Fez, ada kota Kairouan, ada kota Casablanca kalau sekarang ya, ada kota Rabat, bahkan ada kota Marrakesh dan lain sebagainya. Ini menjadi sasaran serangan dari kerajaan Spanyol waktu itu, sehingga Sayyidah Al-Khurra ini mati-matian bertempur dengan angkatan lautnya untuk menghadang semua invasi dari kerajaan Spanyol ini di Laut Tengah bagian barat. Dan Sayyidah Al-Khurra ini setelah wafatnya suaminya penguasa Al-Mandari ini kemudian menikah dengan Sultan Maghrib, Sultan Maroko. Nah, kemudian ini dalam sejarah dicatat bahwa satu-satunya masa di mana Sultan keluar dari ibu kotanya untuk menikahi seorang perempuan. Karena biasanya perempuan-perempuan yang lain kalau dinikahi Sultan didatangkan ke ibu kota, menikahnya di ibu kota, di Maroko. Sementara ketika hendak menikahi Sayyidah Al-Khurra, maka Sayyidah Al-Khurra punya syarat. Saya akan tetap di sini karena saya di front jihad, saya menghadapi musuh. Kalau Sultan memang mau jadi suami saya, silahkan datang ke sini untuk menikahi saya. Gitu ya. Jadi kemudian Sultan yang datang dengan rombongan besar ke kota Tetuan, dan di situ Sayyidah Al-Khurra sekaligus memaparkan kepada Sultan, inilah ladang jihad saya, inilah medan perang saya melawan kaum salibis dari Eropa yang bertindak sewenang-wenang pada kaum muslimin. Kalau tuanku memang hendak menikahi saya minta tuanku untuk membantu angkatan laut saya ini. Maka dengan gabungan kekuatan ini, kekuatan perang Sayyidah Al-Khurra dengan kapal-kapalnya ini semakin kuat dan semakin menjadikan beliau mampu untuk menjaga perairan Laut Tengah bagian barat ini dari invasi kerajaan Spanyol dan Portugis. Jadi sejarah mencatat andai tidak ada Sayyidah Al-Khurra, maka seluruh kota-kota di Afrika Utara bagian barat ini pasti akan sudah dikuasai oleh kerajaan Katolik Spanyol pada saat itu. Jadi kita kenapa menyebut Sayyidah Al-Khurra sebagai pembela terakhir Andalusia, penjaga kaum muslimin di Afrika Utara pada saat itu, karena beliau yang betul-betul berkiprah luar biasa untuk menggerakkan angkatan lautnya ke berbagai penjuru menjaga kota-kota yang dihuni oleh kaum muslimin dari serangan kaum salibis dari Eropa. Gitu. Kalau kita lihat itu bagaimana siklus yang terjadi di Andalusia, kayaknya benar yang dikatakan sebagian orang bahwa terkadang kondisi-kondisi yang nyaman itu membuat orang-orang menjadi lemah hingga lahirnya generasi yang lemah, betul. Dan tapi sebaliknya kondisi-kondisi yang kuat, kondisi-kondisi yang berat seperti yang dialami oleh Sayyidah Al-Khurra di masa kecilnya, melahirkan para pahlawan, sosok yang sangat kuat, sosok yang sangat tegar, bahkan dia juga sangat independen gitu ya. Ketika bahkan ada lamaran dari seorang raja gitu ya, kalau mau nikahin saya, ini saya lagi di medan jihad, kamu yang kesini, bukan saya yang kesana. Itu gitu. Sangat-sangat independen. Iya, gitu betul. Masya Allah. Barakah. Ini menjadi satu pelajaran juga buat kita yang mungkin pernah mengalami fase-fase yang berat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita masa kecilnya kurang bahagia melihat orang tua yang mungkin tidak harmonis atau mengalami kondisi-kondisi yang semisalnya. Itu bukan akhir dari kehidupan kita ya Ustaz ya. Justru itu mungkin kasih sayang Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, untuk memiliki kiprah-kiprah dan kontribusi besar di masa yang akan datang. Masya Allah.